Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan pelaksanaan vaksinasi nasional yang akan diberikan pertama kalinya untuk Presiden Joko Widodo. Selamat menyaksikan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar kita secepatnya keluar dari situasi pandemi corona yang sedang melanda di hampir semua negara, dan kita di Indonesia juga di 34 provinsi, 505 kabupaten kota yang sedang mengalami pandemi corona. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolri atas kata sambutannya. Baik, tahapan proses penyuntikan vaksinasi ini akan ada 3 tahapan, ya. Dan ini adalah peserta vaksinasi tahap pertama pada pagi hari ini. Nah, saya mau mengingatkan dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang apakah vaksinasi itu. Nah, kalau tadi vaksin saya bicarakan adalah produknya, sedangkan vaksinasi adalah prosesnya. Di mana vaksinasi adalah proses di dalam tubuh ketika seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit tertentu seperti COVID-19 ini. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan virus penyebab COVID, tubuh kita akan mengenal dan membangun kekebalan sehingga tidak akan mengalami sakit yang berat. Namun ingat ya bahwa vaksin sebenarnya ini bukan obat. Vaksin itu pencegahan. Jadi dia mendorong pembentukan kekebalan spesifik atau khusus pada penyakit COVID-19 ini. Karena sampai sekarang kita tahu belum ditemukan obat khusus untuk melawan COVID-19 ini. Sekali lagi, perlindungan utama kita adalah dengan disiplin 3M, yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Vaksin dan vaksinasi adalah penyempurna upaya kita untuk menghentikan pandemi ini. Dengan 3M dan vaksinasi, kita yakin kita bisa menghentikan pandemi ini. Seperti para pesan dari orang-orang yang sudah siap untuk dilakukan penyuntikan pada pagi hari ini. Baik, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ya, tepat nanti akan dimulai proses vaksinasi yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, kita akan menunggu prosesnya akan segera dimulai sebentar lagi. Udah mulai kita berjalan. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan pelaksanaan perdana vaksinasi COVID-19 di Indonesia, di mana vaksin pertama akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dengan berbagai persiapan yang saat ini tengah dipersiapkan. Presiden Joko Widodo rencananya akan divaksinasi oleh dokter kepresidenan. Dan saat ini persiapan masih terus berlangsung. Kemudian acara ini juga disiarkan secara nasional sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan seperti apa. Sehingga ini diharapkan juga bisa memberikan rasa nyaman begitu bahwa segala sesuatunya memang sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah maupun lembaga kesehatan di Indonesia. Karena vaksin produk Sinovac ini pun juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga sudah mendapatkan izin penggunaan secara darurat atau Emergency Use Authorization oleh Badan POM. Ya, kita tahu saat ini juga masih dalam proses penantian. Kita masih menunggu kesiapan dari
tim medis kepresidenan yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Ya, setelah Presiden kemudian akan dilanjutkan oleh sejumlah menteri, ya juga salah satunya ada Menteri Kesehatan juga akan divaksinasi, kemudian ada beberapa menteri kabinet lainnya yang juga akan dilakukan vaksinasi. Kita tahu bahwa proses pelaksanaan vaksinasi ini juga masih dalam tahapan pertama. Berikutnya setelah proses ini selesai, yang ditujukan adalah untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Karena kita tahu sudah ada 700 ribuan vaksin yang sudah didistribusikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sehingga hari ini juga bisa dikatakan menjadi momen pertama, begitu, step pertama dari pelaksanaan vaksinasi yang juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan sebagai informasi, untuk wilayah DKI Jakarta seharusnya memang akan dilaksanakan pada tanggal 14. Namun dengan adanya pertimbangan sejumlah kalangan, akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memundurkan 1 hari menjadi pada tanggal 15 Januari 2021. Ya, diharapkan dengan kondisi ini masyarakat investor, terutama masyarakat umum pun juga akhirnya semakin meningkatkan kepercayaan diri, begitu, bahwa pemerintah tetap fokus, tetap bagaimana ini strict menjaga kondisi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian diharapkan juga bisa lebih menenangkan masyarakat investor di Indonesia, khususnya di pasar modal, karena kita lihat pergerakan market hari ini saja indeks harga saham gabungan pada saat opening market tadi masih bergerak positif, didukung oleh sentimen adanya harapan dari pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan juga akan berjalan dengan sukses. Ya, kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini kalau bisa kita sampaikan juga memang masih dalam posisi menguat sekitar 0,64%, pemirsa, berada di level 6.437,77. Level tertinggi yang sempat dicapai untuk pergerakan indeks harga saham gabungan adalah di 6.464,35, sementara level terendah yang sempat dicapai tadi adalah di 5.422,86. Adapun kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi perdagangan market pada hari ini sudah mencapai 6,2 triliun rupiah. Dengan jumlah saham yang mengalami penguatan sebanyak 207 saham, adapun saham-saham yang mengalami pelemahan sekitar 188 saham. Bagaimana dengan aksi yang dilakukan oleh investor asing pada pembukaan market hari ini? Nampaknya masih melakukan aksi beli atau net buy. Kita lihat di all market mencapai 224 miliar rupiah, sementara untuk regular marketnya 224 miliar rupiah. Bagaimana, kita akan lihat saham-saham apa saja yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan yang masih didorong sentimen positif dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi dan sudah diulas, ada Itama Ranuraya juga masuk ya dalam deretan top gainer. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Presiden Joko Widodo sedang bersiap untuk melaksanakan vaksinasi dan kita akan segera menyaksikan bersama. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, Bapak ya. Ya, persiapan masih dilakukan. Seperti yang bisa Anda saksikan, sedang dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan tekanan darah ya terhadap Presiden Joko Widodo. Dan ini untuk menjamin kondisi kesehatan Presiden juga dalam kondisi yang stabil sebelum pelaksanaan vaksinasi. Memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh. Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya Bapak ya. Yeah. Sudah 6,3 ya Bapak.
20/67 sehat. Biasanya 70/110, oke. Biasanya ya. Saya nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya Iya, tanyakan ke Pak ya berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya, Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Enggak. Demam juga tidak ada ya, Bapak? Enggak. Iya, sekali Bapak ya. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak pengaruh ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Enggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung yang lainnya tidak ada. Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu nggak ada. Tidak. Kemudian untuk penyakit lainnya penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya. Enggak ada. Ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu diabetes Bapak ada? Enggak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih, tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. Oh ini di bawah. Ini ya. kasih siapa nanti? Kasih dok. Ya. Ini? Oh iya. Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari toolbox yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Iya.
Pemirsa, baru saja kita saksikan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo, dan semoga ini menjadi tonggak sejarah juga bagi perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun terakhir. Dan semoga ini juga bisa memberikan rasa aman, kemudian rasa nyaman dan juga percaya diri bagi masyarakat lainnya yang juga akan segera divaksinasi. Karena ini adalah baru tahap pertama, kemudian next-nya adalah tahap berikutnya dari tenaga kesehatan yang menjadi, kita tahu itu adalah bagian terdepan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian selanjutnya masuk kepada masyarakat lainnya. Jadi memang ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi tahap pertama akan dilaksanakan paling tidak Januari hingga bulan Februari mendatang. Semoga juga akan tersedia lebih banyak lagi vaksin yang tersedia di Indonesia. Kemudian kita tahu sudah ada 15 juta vaksin, khususnya bahan baku, begitu raw material yang sudah datang di Indonesia akan diproses lebih lanjut di PT Bio Farma, sehingga nanti akan menambah lagi pasokan ataupun ketersediaan terkait dengan vaksin COVID-19 di Indonesia. Semoga ini menjadi langkah awal dan semoga juga masyarakat Indonesia akan lebih sehat ke depannya. Ya, kita akan cermati sejauh mana, karena setelah Presiden Joko Widodo kita akan melihat bagaimana jajaran menteri yang juga akan dilakukan proses vaksinasi COVID-19. Ya, sentimen yang membuat dukungan positif terkait dengan pergerakan pasar modal Indonesia ini pun akan menjadi langkah berikutnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia setelah Presiden dilakukan vaksinasi. Next, petugas tenaga kesehatan, kemudian masyarakat luas, sehingga ini diharapkan akan membuat indeks harga saham gabungan tentunya pasar modal, karena kita bicara mengenai market di tanah air. Ya, diharapkan level-level yang sempat dicapai banyak sekali pihak analis, begitu maupun pengamat pasar modal, level-level 6.700 bahkan level 7.000 bisa tercapai saat ini. Ya, pergerakan market kalau kami update kembali untuk saat ini, tadi sudah kita sampaikan beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainers. Ada Itamara Noraya, kita tahu ini juga salah satu emiten yang memproduksi jarum suntik, tentu akan sangat diuntungkan dengan adanya kondisi seperti ini, adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Kemudian diantaranya kita lihat top gainers selanjutnya, kita kaitkan dengan ACST, kemudian PPRO, Elsa, Antam dan juga Doit. Baik pemirsa, demikian update pergerakan market dan juga pelaksanaan vaksinasi perdana COVID-19 di Indonesia. Dan demikian juga market opening untuk edisi hari ini. Pemirsa, semoga bisa menjadi referensi dan sumber investasi untuk Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.